Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal manajerial dan sosial kultural P3K Tenaga Kesehatan. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kompetensi manajerial. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, itu ada integritas, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian ada kerjasama, ada komunikasi, ada orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Di soal kompetensi manajerial ini nilainya 4 poin, itu yang paling benar. Jawaban yang paling rendah dapat nilai 1 poin, kalau tidak menjawab 0. Pilihan gandanya cuma 4, A, B, C, D. Lanjut ke soal. Di akhir tahun banyak program yang harus segera direalisasikan. Setiap pegawai mendapatkan beban tugas yang lebih dari biasanya. Atasan memberi saya tugas yang baru, padahal saat itu saya masih merasa lelah setelah mengerjakan tugas sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan? A. Meminta maaf kepada atasan karena tidak mampu menyanggupi permintaannya. B. Mengerjakan tugas semampu saya karena kondisi yang kurang memungkinkan. C. Menyelesaikan tugas sedini mungkin agar memiliki waktu istirahat terlepas dari hasilnya. D. Mengambil jeda sejenak dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah, di sini kita mencari jawaban yang positif, yang lebih baik. Ya, kalau meminta maaf itu tidak. Ya, yang paling nilainya besar yaitu yang D. Mengambil jeda sejenak, kemudian menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Untuk yang A, nilainya 1. Yang ini, meminta maaf itu berarti di sini ada yang negatifnya ya, berarti nilainya kecil. Kemudian mengerjakan tugas semampu saya. Nah, di sini yang kurang memungkinkan kondisinya, berarti nilainya 2. Kemudian di C nilainya 3, ya, menyelesaikan tugas sedini mungkin agar waktu istirahat terlepas darinya. Kemudian ini karena di sini merasa lelah, kita istirahat sejenak tetapi tetap menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Nah, ini ya ada tanggung jawabnya ya. Berorientasi pada hasil, menyelesaikan dengan tepat waktu. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, nilainya 4. Lanjut, Pak Henry sebentar lagi akan pensiun. Ia termasuk pegawai senior di lingkungan kerja Anda. Sebelum pensiun, kebijakan baru mengharuskannya bekerja dengan peralatan dan sistem baru. Saat itu, Anda melihat Pak Henry kurang cakap dan sedang mengalami kesulitan. Yang Anda lakukan adalah A. Memberitahu rekomendasi buku panduan belajar agar dapat bekerja seperti biasa. B. Menyarankan Pak Henry mencari tahu lewat internet. C. Membantu Pak Henry memahami sistem dan peralatan terbaru. D. Sebaiknya instansi tidak lagi membebani pegawai pekerjaan menjelang pensiun. Jawaban yang paling tepat dan positif yaitu yang C. Membantu Pak Henry memahami sistem dan peralatan terbaru. Meskipun mau pensiun, tapi kan masih kerja, masih harus mengabdikan diri ya. Jadi tetap harus bekerja keras, tetap mengelola perubahan ya. Jadi jawaban yang paling baik adalah yang nilainya 4, yang C. Yang A itu nilainya 3. Memberitahu rekomendasi ya, rekomendasi buku aja. Kemudian yang B nilainya 2. Menyarankan mencari tahu sendiri lewat internet.
Nah, yang nilainya paling kecil ini sebaiknya instansi tidak lagi membebani, berarti kan ini kurang ya. Oke, lanjut. Setiap instansi memiliki aturan tersendiri sebagai panduan operasional dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu bidang pekerjaan. Tahun ini terdapat SOP yang baru dari bidang saya, maka saya A. Menyepakati SOP terbaru, namun dalam prosesnya saya tetap memakai cara kerja yang lama. B. Berpendapat bahwa SOP yang baru hanya menghambat dikarenakan pegawai harus beradaptasi kembali. C. Berusaha beradaptasi dengan SOP terbaru. D. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP terbaru. Yang paling nilainya tinggi adalah D. Melaksanakan pekerjaan sesuai SOP yang baru ya. Yang A nilainya 2. Yang B berpendapat bahwa SOP yang baru hanya menghambat. Nah, ini negatif, berarti nilainya kecil ya. Ini paling kecil yang B. Yang C berusaha beradaptasi dengan SOP terbaru. Ini mah berusaha, berarti yang D melaksanakan, lebih bagus melaksanakan dibandingkan berusaha beradaptasi ya. Ini mah sudah prakna gitu ya. Oke, lanjut. Instansi yang dipimpin Andri baru saja menerima pegawai baru hasil seleksi P3K. Di antara mereka, terdapat salah satu pegawai yang belum memiliki pengalaman yang cukup untuk ditugaskan di kantor Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memfasilitasi pendampingan bagi pegawai baru dalam pelaksanaan tugas di bidang kerjanya. B. Menginstruksikan pegawai baru agar aktif mengamati hal teknis terkait penyelesaian kerja. C. Memintanya aktif mempelajari tugas terkait bidang kerjanya. D. Meyakinkan setiap pegawai bahwa pengalaman akan terbentuk seiring waktu. Jawaban yang paling positif, nilainya lebih tinggi, yaitu yang A. Ya, ini adalah pengembangan diri. Jadi meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberi contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi didampingi ya, nilainya 4. Yang B nilainya 3. Agar aktif mengamati ya, mengamati sendiri. Yang C itu nilainya 2. Aktif mempelajari tugas. Yang D yang ini meyakinkan saja ya. Jadi nilainya paling rendah. Karena ekonomi keluarganya kurang mampu, Lisa dikucilkan oleh teman dalam unit organisasinya. Sebagai ketua, apa sikap Anda? A. Saya menanyakan kepada Lisa apabila ada bantuan yang dapat saya berikan. B. Mendiamkan masalah itu karena bukan tugas ketua. C. Mengajak semua orang untuk tidak membedakan orang lain karena status sosialnya. D. Meminta anggota yang mengucilkan agar meminta maaf kepada Lisa. E. Saya mencari informasi mengenai latar belakang keluarga Lisa. Jawaban yang paling itu adalah yang C. Ya, ini nilainya 5. Ini sebenarnya 4 ya. Maaf ya, ini kalah 5. Optionnya ada 5 jadinya. Yang A nilainya 4. Yang paling baik apa? Ya tadi yang C, mengajak semua orang untuk tidak membedakan orang lain karena status sosialnya. Di sini kan ditulis karena ekonomi keluarganya kurang mampu, Lisa dikucilkan gitu ya. Jadi mengajak semua orang untuk tidak membedakan orang lain karena status sosialnya. Jawaban yang paling rendah ada di B. Mendiamkan saja karena bukan tugas ketua. Salah. Ya, paling negatif itu. Lanjut.
Ade telah terbiasa bekerja di layanan konsultasi secara luring. Akan tetapi, peraturan yang baru mengharuskan pegawai di unit Ade untuk membuka dan mengelola layanan konsultasi daring. Ade merasa kurang mampu menerapkan hal tersebut mengingat pengalamannya yang terbatas. Apa yang sebaiknya Ade lakukan? A. Tetap menerapkan cara kerja lama jika belum ada pegawai yang menerapkan peraturan tersebut. B. Segera menerapkan metode-metode baru semampunya dengan resiko bisa saja layanan berjalan tidak efektif. C. Berkolaborasi dengan rekan lain dalam penerapan metode baru. D. Menyadari pentingnya penerapan metode sebagai inovasi untuk membangun kompetensi pegawai. Ya, jawaban yang paling bagus itu ada di C. Berkolaborasi dengan rekan lain dalam penerapan metode baru. Jadi jalan konsultasi daringnya ya. Jawaban yang A nilainya 1, jawaban B nilainya 3, yang C 4 dan yang D 2 ya. Kalau tetap menerapkan cara kerja lama itu nilainya paling kecil karena ini termasuk mengelola perubahan, menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru dengan bimbingan orang lain. Sikap Anda saat terjadi pergantian pimpinan yang baru adalah A. Merasa kesulitan menyesuaikan diri apabila ada kebijakan baru yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. B. Merespon kebijakan baru yang diterapkan semampu saya. C. Segera beradaptasi dengan kebijakan baru. D. Berpendapat bahwa kebijakan baru hanya membuat kinerja menurun. Ya, ini negatif ya. Yang ini positif. Ya, jawabannya yang C. Nilainya paling besar. Yang negatif jadi nilainya 1. Ya, ini termasuk mengelola juga perubahan, sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Yang A nilainya 2, yang B nilainya 3. Lanjut, Anda menjabat sebagai kepala dinas kesehatan di suatu daerah. Di kantor yang Anda pimpin, terdapat salah satu pegawai yang merupakan kerabat dekat kepala daerah. Pegawai tersebut seringkali tidak hadir di jam kerja. Anda sebetulnya sudah menasehati pegawai yang bersangkutan tersebut, namun Anda segan menegurnya karena kedekatannya dengan kepala daerah. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengadu kepada kepala daerah terkait perilakunya agar mendapat efek jera. B. Menerbitkan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada pegawai tersebut. C. Meminta pegawai lain memaklumi perilakunya karena pegawai tersebut memiliki kedekatan dengan kepala daerah. D. Memanggil pegawai yang bersangkutan ke ruangan Anda dan menasehatinya. Ini di soal disebutkan Anda sebetulnya sudah menasehati ya, berarti dia sudah menasehati. Kalau yang D, memanggil lagi yang bersangkutan dan menasehatinya kan udah dinasehati. Jadi langkah selanjutnya adalah menerbitkan surat peringatan. Jadi jawabannya yang B. Yang A nilainya 2, mengadu ya. Yang B 4. Yang C 1, masa dimaklumi, tidak boleh ya. Kemudian yang D itu nilainya 3, namun kurang tepat karena sudah dinasehati sebelumnya ya. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Selama ini, sistem pelayanan administrasi di kantor Anda tidak efisien dan berbelit-belit. Akibatnya, pelayanan Anda banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menguji coba sistem kerja di instansi lain yang sudah terbukti keberhasilannya. B. Menerapkan pelayanan terbatas di jam padat agar pengunjung terbagi rata di waktu yang berbeda. C. Berusaha memahami letak permasalahan sebisa mungkin demi kenyamanan pengunjung. C. Mengusulkan penambahan jumlah pegawai. Yang di sini masalahnya
sistem pelayanan ya. Jadi jawabannya A yang paling bagus. Itu menguji coba sistem kerja di instansi lain yang sudah terbukti berhasil ya, administrasinya, sistemnya yang efisien ya. Kalau yang poin B nilainya 2, pelayanan terbatas di jam padat kan tidak boleh ya. Kemudian yang C itu nilainya 3, berusaha memahami di mana letak permasalahannya. Yang D nilainya 1 ya. Yang di sini kan ditanyakan, disebutkannya sistem bukan pegawai ya. Lanjut, Rifki diberi tugas dengan jangka waktu penyelesaian yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Rifki, waktu tersebut sangat mepet, belum lagi dibutuhkan waktu untuk mengevaluasi secara keseluruhan tugas tersebut ketika selesai. Jika Anda adalah Rifki, apa yang Anda lakukan? A. Meminta atasan menimbang kembali waktu penyelesaian tugas yang diberikan. B. Menyelesaikan secepat mungkin dan menggunakan sisa waktu yang ada untuk mengevaluasi tugas. C. Menolak dengan sopan dan mengusulkan rekan lain yang menyanggupi tugas tersebut. D. Menyerahkan tugas di akhir waktu namun bersedia mengoreksi jika ternyata ada perbaikan. Jawaban yang paling positif ini adalah menyelesaikan secepat mungkin dan sisa waktunya dilakukan evaluasi ya. Jawabannya 4 nilainya. Yang A itu meminta alasan menimbang kembali itu nilainya 2. Yang C ini kan ada menolak negatif ya, jadi nilainya 1. Yang D menyerahkan tugas di akhir waktu, mepet-mepet tapi dikerjakan gitunya, nilainya 3. Oke, sekian soal-soal manajerial sosial kultural pembahasannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi bidan yang mau soal-soal latihan dan soal apa aja yang keluar di tahun kemarin, bisa didapatkan email aja ke diachannel34@gmail.com. Oke. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.